Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A. Kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua. Dan ini bikin saya kaget sekali pemirsa terkait dengan statement atau pernyataan dari Bang Haji Roma Irama di konten-konten terbarunya di akun YouTube miliknya. Karena kenapa? Karena yang kita ketahui bersama bahwa pada Pilpres 2019 yang kita ketahui bersama memang hubungannya Bang Haji Roma Irama ya dengan kelompok yang menggunakan jubah tersebut itu kan sangat dekat sekali pemirsa. Bahkan sampai sekarang itu sangat dekat sekali. Entah kenapa di akun di channel YouTube-nya di video-video terbarunya itu kenapa Bang Haji Roma Irama itu juga ikut mengangkat pembahasan polemik nasab tersebut yang memang sangat sensitif sekali untuk kita apa ya membahasnya, dan ini bukan kapasitas saya ya untuk membahas, dan mohon maaf dan saya tidak mau banyak bicara terkait dengan konten kali ini. Cukup kalian saja, pemirsa saja, seperti apa komentarnya tulis di kolom komentar terkait dengan pernyataan atau statement terbarunya dari Bang Haji Roma Irama. Kira-kira seperti apa menurut pemirsa semua, dan ini cuma hanya bagian dari rasa penasaran saya dan kebingungan saya kenapa Bang Haji Roma Irama itu juga ikut mengangkat topik persoalan nasab tersebut. Ya karena yang kita ketahui bersama bahwa memang Bang Haji Roma Irama itu kan bagian dari muhibbin beliau soalnya. Ya berbeda dengan saya. Kalau saya misalnya yang mengangkat topik tersebut ya nggak ada apa-apanya karena saya bukan siapa-siapa, dan ini sekali lagi saya tidak mau banyak bicara persoalan pembahasan kali ini karena ini bukan kapasitas saya. Ini kapasitas para sejarawan ya. Cuma hanya saja saya penasaran kenapa Bang Haji Roma Irama itu juga ikut mengangkat topik ini. Entah apa yang merasuki dan seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar. Ya, langsung saja kepada videonya. Mohon maaf ya pemirsa, saya tidak ikut-ikutan membahas, cuma hanya saja ingin menyampaikan, menginformasikan terkait dengan situasi-situasi yang ada di Indonesia sekarang atau akhir-akhir ini, hari-hari ini. Ya, langsung saja kepada videonya pemirsa semua. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali masalah nasab. Ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih katakanlah berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu bukan urusan saya ya. Bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini seperti itu. Nah yang kedua, munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah gitu kan. Bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5 sampai 7 keturunan kesananya udah nggak bisa. Nah ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Oh bisa semuanya itu. Secara presisi. Nah ini dialog-dialog ini sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah merupakan dialog-dialog internasional gitu kan. Artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori, bukan tidak peduli tentang hal ini ya. Kita harus betul-betul menundukkan ini sesuai fakta yang ada, yang direkomendasi oleh majority bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Nah, kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok Zuriyah Wali Songo.
Ya. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alwi. Semua Habib. Konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Bukan dari Arab Yaman. Nah, ini dibantah keras oleh Wali Songo. Nah kemudian di samping itu ada klaim-klaim dari Ba'alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi. Bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo Imam itu adalah semua habaib. Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau emang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahalazim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Oleh karena itu saya berbicara sekali lagi dari hati yang bersih tanpa kebencian. Seandainya terbukti, nah buktinya gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh. Bukan diskursus nasional gitu loh. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Nah, oke. Dengan kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan. Tidak boleh menjadi pertengkaran. Sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu loh. Nggak perlu terjadi. Saya katakan tadi para muhibin tetaplah cintai Habib-Habibmu. Tetap cintai. Tapi kali ini dalam konteks beliau sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang guru gitu ya. Seorang guru. Iya. Kita jaga tetap persahabatan itu. Nggak usah kemudian, oh lo bukan Suriah gitu. Jangan, tetap jalin pertemanan, jalin persahabatan itu. Rakat ukhuwah Islamiyah. Dasarnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Dan damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Kira-kira astagfirullahaladzim, ini yang ingin saya sampaikan. Dan harus saya sampaikan karena sebagai seorang muslim,
kedua sebagai seorang ketua umum organisasi Islam, saya harus memberikan kontribusi dan tidak tertutup kemungkinan untuk menegur saya anytime di mana saja apabila ada salah. Mohon juga bimbingan dan koreksi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Barangkali ingin ada yang saya sampaikan? Ya enggak, kalau saya kan berpikir kalau berbicara semacam itu memang ada peluang dari hadis Nabi itu, ya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Mungkin saja ketika perjalanan hidupnya dia punya dosa, tapi di ujungnya dia berbuat baik, maka akan dapat ampunan. Mungkin kalau tidak ditutup dengan begitu itu, ya kayak tadi cuman kata-kata, kalau dia pezina, dia pemabuk, kalau masih ini pasti masuk surga. Tapi kalau ditutup dengan hadis ini mungkin, iya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Iya, tapi bukan dalam konteks nasab. Bukan konteks nasab gitu. Iya. Ya, Nabi kan pernah cerita dengan para sahabat ketika Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli alaihi. aku rindu saudara-saudaraku. Gitu. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antumul ashabi, kamu ini sahabatku. Yang hari ini aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Sehingga sahabat bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa sih saudaranya? Nah, liman lam yarani wa aman nabi. Berarti kan kita termasuk saudara-saudaranya Rasulullah kan gitu. Iya, orang yang kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita yakin luar biasa dengan Rasulullah. Nah, mungkin dalam konteks itu. Tapi kalau dalam cerita konteks kenasaban itu ya harus ada ya satu kelembagaan tertentu yang mereka memang harus memberikan kapasitas dan kapabilitas menentukan beliau adalah benar-benar dari zuriyah Rasulullah SAW. Paling itu. Baik, jadi Masya Allah, memang kisah yang terakhir itu tadi dramatis. Sahabat azan Nabi bersabda, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Di depan para sahabat itu kan. Iya, betul. Terus para sahabat, apa aku bukan saudaramu? Kamu tuh sahabatku gitu kan. Betul. Lalu saudaramu siapa ya Rasulullah kalau bukan kami ini? Lalu Rasul mengatakan liman lam yarani. Tuba liman ra'ani fa'aman Nabi. Summa tuba liman lam yarani fa'aman Nabi. 3 kali Nabi bilang beruntung. Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan beruntung. Orang yang bertemu aku, melihat aku, dia beriman, beruntung. Tapi lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Ini yang tadi Kiai Anas sampaikan, kita ini termasuk insya Allah, amin. Orang ada yang gak pernah ketemu Nabi 1500 tahun, kita gak pernah berjumpa Nabi, tapi insya Allah kita beriman kepada Nabi. Ini kita ternyata kata Nabi saudara-saudara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirindukan oleh Rasul. Dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti juga. Amin. Ya, di akhir hayat Rasulullah juga Rasul mengatakan kita kok ummati. Baru Rasul mengatakan. Bukan dzurriyyati. Iya, benar. Ummati. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Bahkan ketika nanti di akhirat Rasulullah sudah masuk surga aja, Rasul masih keluar. Yang ditanya, aina ummati? Aina ummati? Mana umatku? Bukan laisa aina dzurriyyati. Iya. Kan dibicarakan begitu. Bahasanya begitu bahasanya. Ketika Rasulullah ada di dalam surga, kata Allah, jangan sampai Rasulullah tahu nih. Gitu. Ketika Rasulullah keluar, lihat, aina ummati? Aina ummati? Mana umatku? Sampai hari ini aja kita masih mendoakan Rasulullah. Iya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Masih kita rasakan Rasulullah itu mendapatkan surga yang tertinggi wasilah. Nanti ketika dalam surganya Rasulullah masih mencari umatnya. Nah, konteksnya ke situ. Umat yang dicari adalah umat yang benar-benar mengikuti sunnahnya Rasul. Iya, karena kan kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mencintaiku nanti dia bersamaku dengan di surga. Gitu. Walaupun misalnya dia ya masih ada garis Rasulullah tapi tidak mencintai Rasulullah. Nah, konteks mencintai itu kan ya apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dikerjakan oleh siapa orang yang mencintai. Ya biasanya orang kalau demen katanya sih orang kalau demen tuh suka ngikut-ngikutin kayak rompal.
Iya, nggak di depan banget, di depan banget. Iya, ada orang rompal naik motor aja masih pakai pakaian begitu juga. Itu saking gitu. Iya, sampai ketika kita mencintai Rasulullah juga begitu juga. Allahumma sholli ala Iya, Muhammad. kita pasti akan ikuti seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Kira-kira pemirsa ini yang bisa saya sampaikan, walaupun dia sekretaris jenderal Fahmi Tamami, berhak juga mendapat bingkisan Roma. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini bingkisan Roma. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Ini bingkisan Roma ini. Bingkisan Bang Haji. Ini tadi bisikan, sekarang bingkisan. Oh iya, iya. Ya mungkin hanya ini saja ya terkait dengan pembahasan Bang Haji Romai Rama, dan sekali lagi saya tidak membahas konten kali ini, tidak membahas statement dari Bang Haji Romai Rama. Cukup kalian saja seperti apa komentarnya tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.